wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Putri Lestari Adab, kelas B, Prodi D3 Analis Kesehatan, Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang biomolekuler. Materi yang pertama adalah sel. Apa sih sel itu? Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel yang sama sekelompokkan menjadi jaringan yang membangun organ dan kemudian sistem organ yang membentuk tubuh organisme tersebut adalah replikasi, transkripsi, dan translasi. Yang pertama, replikasi. Apa sih replikasi itu? Replikasi berlangsung dalam inti pada saat fase dari siklus sel. Replikasi DNA biasanya terjadi secara semikrosefatif. Hal ini yang menyebabkan DNA baru membawa informasi yang persis sama dengan DNA induk atau cetakan. Struktur sel dibagi menjadi 5. Yang pertama, membran plasma. Yang kedua, inti sel. Yang ketiga, sitoplasma. Yang keempat, ribosom. Yang kelima, sitoskeleton. Reproduksi sel ada 3 jenis reproduksi sel, yaitu yang pertama, aminotosis, yang kedua mitosis, yang ketiga meiosis. Baik, materi selanjutnya yaitu biomolekul. Apa sih biomolekul itu? Biomolekul merupakan senyawa yang mengandung karbon yang menyusun beberapa bagian sel hidup dan melakukan reaksi-reaksi kimia yang memungkinkan sel tersebut tumbuh, mempertahankan diri, bereproduksi, dan menggunakan cadang energi. Biomolekul mempunyai fungsi dalam sel, yaitu yang pertama, protein, yang kedua, karbohidrat, yang ketiga, lipid, yang keempat, asam nukleat. Materi yang ketiga yaitu struktur DNA. Struktur DNA adalah suatu asam nukleat yang menyimpan semua informasi biologis yang unik dan beberapa dari setiap makhluk hidup, yang beberapa virus. DNA dapat mereplikasi membentuk salinan diri sendiri. Untuk setiap basis menghubungkan molekul gula dan fosfat. Jika basis telah membentuk anak tangga atau horizontal, maka molekul gula serta fosfat membentuk bagian vertikal tangga tersebut. Sifat-sifat DNA dibagi menjadi 3. Yang pertama, gugus fosfat. Yang kedua, gula deoksiribosa. Yang ketiga, basa nitrogen. Materi yang selanjutnya adalah struktur genom. Struktur genom adalah organisme, elemen, sekuens khusus dalam gen. Gen mengandung informasi yang diperlukan sel hidup untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Gen ruas DNA yang digunakan sebagai model atau sandi dalam pembentuk RNA atau protein. Gen menentukan sifat organisme dengan cara pembentuk protein atau enzim yang mengkatalisis metabolisme. Genom keseluruhan gen yang berperan mengendali metabolisme yang mendukung kehidupan organisme. Genom mencakup seluruh bahan genetik seperti kromosom yang mempunyai organisme. Oke, materi yang selanjutnya adalah genetik. Apa sih genetik itu? Genetik yaitu merupakan informasi setiap sel makhluk hidup
yang dapat diturunkan pada keturunan selanjutnya. Genetik yang terdiri dari kromosom, gen, DNA, dan RNA. Materi yang selanjutnya adalah ekspresi gen. Ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi atau suatu gen untuk sintesis produk gen berfungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein dan juga gen non-protein seperti RNA. Oke, materi yang terakhir, transkripsi. Apa sih transkripsi itu? Transkripsi merupakan proses pengkopian atau penyalinan molekul DNA menjadi utas RNA yang komplementer atau merupakan tahap awal dari kompleksitas ekspresi gen. Translasi. Apa sih translasi itu? Translasi merupakan proses penerjemahan kondon-kondon pada mRNA menjadi polipeptida. Hanya mRNA yang akan disintesis menjadi protein, sedangkan tRNA dan rRNA tidak disintesis menjadi protein. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.